Kembali lagi di Gadget Station. Kali ini saya ada kedatangan barang baru ya. Bentuknya headset. Jadi kebetulan kemarin ada pembelian headset baru. Cuman mau saya review dulu dan saya bahas dari sudut pandang saya pribadi ya. Jadi mungkin reviewer yang sudah ada sudah pernah bahas ya headset yang akan saya bahas ini. Cuman ada beberapa yang mungkin ingin saya sampaikan yang mungkin sedikit berbeda pendapat, dan mungkin kalian juga bisa sepaham atau enggak dengan saya. Nanti silakan di komen aja. Jadi saya kedatangan ini headset yang sebenarnya kembar ya, ada di 3 merek. Jadi ini merupakan headset kembaran, ada 3 yang sama. Salah satunya DBE GM500, kemudian EXA 900 Pro, dan Digital Alliance Titan Premium ya. Jadi kalau misalkan kalian beli di antara itu ya sebenarnya sama-sama aja, build quality-nya juga sama. Kemudian yang beda ya cuman di sini ya, embel-embelnya. Kalau Digital Alliance itu biasa gambar robot ya. Terus kalau EXA 900 Pro itu kayak huruf E tapi kayak garis-garis doang gitu. Nah, kalau yang ini DBE lebih mirip simbolnya Beats ya, Beats Audio. Secara presentasi sih saya paling suka itu DBE. Maksudnya dari segi kemasan, iklannya segala macam itu DBE. Kelebihan dari headset ini salah satunya dia support 7.1 surround sound ya. Terus dia udah pakai interface USB-C ke Type A untuk ke komputernya. Kemudian juga dia masih support analog 3,5 mm dan ada lock. Jadi di headbandnya itu ada pengunci, kalau misalkan nggak sengaja ketarik nanti nggak copot gitu. Kemudian karena interface-nya ada 2, jadi si headset ini tuh bisa untuk PS, Nintendo, Xbox, dan perangkat-perangkat analog lain yang menggunakan port 3,5 mm ya. Dan buat kalian yang pengen dengerin musik dengan virtual surround sound 7.1 ya, di sini ada software khusus buat kalian yang ingin mendengarkan virtual surround sound dari DBE. Tapi nah yang ingin justru saya bahas itu di sini ya. Virtual surround sound itu sebenarnya nggak saya rekomendasiin kalian pakai, terutama di game itu nggak kepake, emang nggak kepake ya. Mau kalian pakai mau enggak itu nggak kepake. Jadi game itu secara default dia punya software tersendiri. Contoh Call of Duty Modern Warfare, dia itu support Dolby Audio sama DTS surround sound ya. Jadi dari 2 merek besar ini ya, yang kalian paling kenal pasti Dolby. Dan di pasaran dunia juga begitu ya. Dolby itu ada di bioskop, ada di game, ada di home theater PC gitu. Terus ada di proyektor pun ada pasti sertifikasi. Bahkan HP-HP Cina pun suka ada tulisan Dolby Atmos. Jadi Dolby itu nomor 1 ya di bidang teknologi surround sound atau audio ya, terkait audionya. Kemudian DTS gimana? DTS sebenarnya kompetitornya Dolby tapi nggak semasif Dolby dalam pemasarannya. Jadi dia tetap kalah ya. Walaupun Modern Warfare itu, kalau Duty Modern Warfare itu pada dasarnya support juga DTS. Nah, di sini kalau misalkan komputer sudah ada teknologi tersebut, ngapain ada lagi 7.1 atau 7.1 surround sound ya? Karena si komputer sendiri sudah ada itu. Nah, dari Microsoft sendiri ada Microsoft Spatial Audio ya. Kemudian pihak ketiganya tadi Dolby dan DTS. Dan jika kalian beli motherboard dari ASRock untuk B550 AMD ke atas atau B460 dari Intel, itu udah support Nahimic
audio. Nah, HiMic audio sendiri kurang lebihnya sama ya dengan 7.1 surround sound. Malah dia bisa lebih tinggi karena dia pakai 3D spasial atau 3D audio atau binaural ya, yang bisa dipakai di mic yang saya pakai juga nih, bisa dikombinasikan outputnya. Jadi buat kalian yang pengen beli headset ini hanya gara-gara embel-embel 7.1 surround sound, mendingan gak usah. Itu sisi negatifnya menurut saya. Tapi jika kalian pengen beli headset ini karena interface-nya ya, dual audio interface, tadi bisa pakai USB-C, bisa pakai 3,5 mm jack, mungkin di harga 500.000 ini yang paling komplit. Nah, itu justru poin yang saya tangkap di situ ya, bukan di surround sound-nya. Saya sendiri ini kemarin kebetulan dari online shop ada potongan ya. Biasanya harga normalnya tuh 550, pas beli saya cuma 450. Terus di dalamnya apa aja sih? Ini ada apa nih, pouch. Bahannya fabric mesh, bolong-bolong. Nah, kemudian ini unitnya ya, kita bahas nih. Sorry saya nggak bisa rubah posisi kamera. Nah, di sini ada interface USB-C. Ini USB-C. Kemudian ini 3,5 mm audio jack. Kemudian ini mic on off. Ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Mic on off-nya itu clicky gitu. Ceklik gitu. Untuk sebagian orang ini mengganggu karena clicky gitu. Untuk sebagian orang mungkin ini bisa memastikan bahwa si tombol ini sudah benar-benar tertekan atau belum. Dan terakhir di sini ada tombol volume, dan seberangnya ini ada port mic ya. Kalau audio jack di sini. Nah, kalau ini port mic. Dari banyaknya interface yang ada di headphone ini, di unit headphone-nya, itu menunjukkan bahwa processing audionya itu ada di headphone ini sendiri. Jadi untuk interface USB ke USB A ke Type C dari komputer ke headset, dari komputer ke headset, dia pada dasarnya diprosesnya itu di headband ini. Ada rangkaian elektroniknya ya, di sini kelihatan sih samar-samar. Dan seolah-olah di sini ada bahan mesh ya, besi bolong-bolong ini. Seolah-olah kalau headset ini open air. Padahal tadi saya lihat, menurut pengamatan saya tadi tuh, saya kasih center tuh ternyata dia nggak nembus ke bagian drivernya. Jadi ini sebenarnya headset close ya, close air ya, nggak open air. Terus saya coba nih, ini lumayan nyaman sih buat lama-lama. Ini di telinga juga nggak terasa panas. Noise dari luar lumayan reduce ya, walaupun dia bukan active noise cancelling, tapi terasa reduce gitu. Nah, cuman di sini ada yang nggak suka mungkin ya. Ini kan bahannya itu kulit sintetis, ini lembut banget, nyaman. Cuman kalau udah lama biasanya panas. Jadi kelemahannya itu satu, panas. Walaupun ini lembut banget, tapi ya lama-lama panas karena bener-bener kedap udara di sini. Itu. Terus kalau sudah lama biasanya ngeletek. Saya punya ini Audio Technica, setelah beberapa tahun tuh ngeletek.
Ya ini juga kurang lebihnya mungkin sama, mungkin ya 2 tahun atau gimana. Tapi kalau misalkan kalian kasih treatment mungkin bisa lebih lama, tapi pasti ngeletek, kalau ngeletek itu pasti itu. Dan dia ini bisa diretrak ya, kayak gini. Jadi posisinya tuh bisa menyesuaikan kontur kepala, ada sudutnya gitu. Cuma dia nggak bisa di swift, maksudnya diputer ya. Kalau Audio Technica kan bisa, jadi nggak cuman di naik turun gini sudutnya, tapi bisa diputar juga. Dia wajib pakai stand ya, taruh gini, taruh pakai stand. Wajib naruhnya tuh begini, soalnya dia nggak bisa dilipat, bener-bener nggak bisa dilipat. Jadi buat kalian yang suka mobile, pergi jauh ya, pergi ke sana sini bawa laptop main game, headset ini nggak cocok gitu. Dan ini bisa di-adjust ya, nah, untuk posisi bandnya ini bisa di naik turunin. Ini misalkan mau dirapetin kayak gini naik, tapi kalau pengen dilonggarin bisa. Ya gitu. Ini saya liatin lagi, kadang gampang kadang susah. Tapi kalau pas di kepala saya tarik kayak takut lepas atau takut gimana gitu, gara-gara kabel ini nih. Saya jadi agak takut kalau narik-narik, takutnya melebihi jarak dari kabel ini. Walaupun sih nggak mungkin nyampe lebih karena ada penguncinya juga. Nah setelah unit apalagi ini tahu dulu. Setelah unit di dalam dus itu tadi ada micnya ya. Ini mic bisa dipasang dan dicopot di sini. Udah siap main game nih saya. Kemudian di sini ada, nah ini yang tadi saya bilang, ada jack 3,5 mm untuk ke headset, dan dia ada penguncinya, jadi nggak takut copot nanti. Kalau misalkan tidak sengaja ketarik kabelnya tuh nggak bakalan copot. Ini seperti ini bisa dilihat di sini ada, soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Intinya di sini ada gambar kunci terbuka dan kunci tertutup. Jadi kita pas masukin posisinya di kunci terbuka. Masuk, kemudian putar searah jarum jam. Nah, sekarang kalaupun ketarik nggak bakalan copot nih. Ya untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan melakukan perekaman dengan audio interface digital menggunakan USB-C. Di sini saya udah pasangkan. Karena untuk LED di headsetnya itu sendiri hanya aktif ketika USB-C dipasang. Sebagai informasi dan perbandingan, pada dasarnya video ini direka menggunakan Zoom H3 VR, dan setelah ini saya akan switch ke mic GM500 yang sedang kita review. Oke, sekarang saya menggunakan mic dari headset DBE GM500. Jadi tadi saya agak sedikit lama ya mengkoneksikan USB-C ke headset ini. Tadi sempat nggak jalan, tapi setelah saya pancing tadi pakai jack 3,5 mm saya colokin, jadi muncul ini akhirnya. Tadi ketika USB-C dan 3,5 mm jacknya digabung, dicolokkan bareng-bareng, terjadi noise yang lumayan parah. Dikarenakan volume scroll yang ada di headset ini
posisinya itu lumayan tinggi ya. Ketika saya turunkan volumenya di bawah 50 atau 30, noise-nya berkurang. Tapi tetap ada gitu. Jadi ini noise di luar noise audio gangguan dari luar lah. Ini memang masalahnya di internal driver headsetnya. Nah, jadi untungnya ini setelah dicolokin itu malah jadi jalan ini menggunakan interface USB-C. Buat kalian yang mungkin punya masalah yang sama, mungkin bisa jadi solusi ya tadi. Kemudian ketika saya pakai 3,5 mm audio jack tadi agak sedikit lebih kecil ya volume mic-nya. Jadi lebih gede ketika saya pakai USB-C. Ya mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian bisa dengar sendiri, nilai sendiri bagaimana kualitas mic dari DBE GM500. Nanti saya akan masukkan ke video suara aslinya tanpa edit. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.